cara AHY menjadi elit politik dengan memposisikan dirinya sebagai korban, sebagai politikus yang teraniaya karena ketidakadilan politik Indonesia. Tapi bagaimana mungkin dia berkata demikian? Adakah pernah menjadi korban? Kalau dia kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, memang karena fitnah padanya atau karena memang tidak pantas untuk menang? AHY salah satu aktor politik yang demen playing victim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda jangan baper. Suatu ketika John Adam menulis, "Saya harus mempelajari politik dan perang agar anak-anak saya punya kebebasan untuk mempelajari matematika dan filsafat." Presiden kedua Amerika Serikat itu, yang dulunya adalah wakil presiden pertama Amerika Serikat, meyakini bahwa dengan mempelajari politik agar ia bisa menjadi bijak. Tetapi Martin L. Gross, seorang pengarang dan ahli hukum kelahiran 1925, mengatakan, kita hidup di dunia di mana politik telah menggantikan filsafat. Jadi buat apa belajar politik? Pertanyaan itu mungkin juga berlaku pada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Buat apa belajar politik kalau ujuk-ujuk ia berambisi jadi capres, seperti baliho-balihonya yang tersebar di berbagai kota, meskipun kini menyodor-nyodorkan diri sebagai cawapres Anies Baswedan, dan terakhir katanya bisa menerima jika Anies tidak memposisikan sebagai cawapres. Secara legal formal, ia memang ketua umum partai politik. Tetapi bagaimana proses menjadi ketua umum? Ya karena bapaknya yang bekas presiden adalah ketua umum sebelumnya. Waktu itu sekretaris jenderalnya Edi Baskoro alias Ibas Yudhoyono. Ya maka lengkaplah Partai Demokrat yang berlambang Mercy itu sebagai partai keluarga. Sebelumnya, AHY adalah salah satu generasi baru militer Indonesia, tetapi baru sampai pada pangkat mayor infanteri. AHY dimundurkan oleh SBY, bapaknya sendiri, setelah 16 tahun berkarir di dunia militer. Ia lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia, Bintang Adi Makayasa. Reputasi di militer cemerlang. Menurut pernyataan AHY sendiri, ia dihubungi SBY pada tanggal 22 September 2016 ketika sedang berada di Darwin, Australia dalam rangka latihan pasukan TNI Angkatan Darat dengan pasukan Angkatan Darat Australia. Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan mengenai situasi perkembangan politik di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Agus, SBY menyebut ada 4 partai politik, yakni PPP, PKB, PAN, termasuk Demokrat, sepakat untuk bersatu mengusung AHY dalam Pilkada DKI itu. Ya, SBY berpesan agar Agus berpikir matang sebelum memutuskan setuju atau tidak. SBY juga menyampaikan konsekuensinya. Namun Agus tidak punya banyak waktu untuk memikirkan. AHY mengaku tidak pernah membayangkan hal itu sebelumnya karena fokus terhadap latihan di Australia. Setelah memikirkan dalam batin, Agus kemudian memutuskan mau maju di pilkada. Hari itu juga ia kembali ke tanah air
dan tiba tanggal 23 September 2016 dini hari. Bayangkan cuma 1 hari, sebuah keputusan besar diambil. Panglima TNI waktu itu Jenderal Gatot Nurmantyo sangat menyayangkan pengunduran diri Mayor Agus Harimurti Yudhoyono itu. Sebab Gatot mengatakan Mayor Agus adalah perwira yang berprestasi dan menurut Gatot berpolitik itu berat. Sementara masih menurut Gatot belum ada yang mampu menyaingi nilai Agus sejak menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara di Magelang dan di Akademi Militer. Belum ada yang menyaingi Agus dari penilaian mental, fisik, dan intelektual. Gatot waktu itu berujar saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Agus masuk dalam radar sebagai kader yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ia masuk dalam reformasi TNI dan saat itu Gatot mengumpulkan kader terbaik dari Angkatan 90 2004. Mayor Agus masuk dalam salah satu kader yang disiapkan itu. Benar kata Gatot Nurmantyo, dunia politik itu berat. Dalam putaran pertama, AHY yang berpasangan dengan Silviana Murni kalah dalam Pilgub DKI Jakarta. Putaran pertama Pilgub DKI Jakarta itu. Kemudian dalam putaran kedua, Pilkada DKI Jakarta mengantarkan Ahok melawan Anies Baswedan yang kita tahu bagaimana proses dan hasilnya. Sebagaimana kata Gatot Nurmantyo, politik itu berat. Tidak sebagaimana dunia militer. Mungkin saja AHY sukses sebagai komandan lapangan, handal dalam beberapa operasi militer. Tetapi dunia militer yang hierarkis tentu sangat berbeda dengan dunia sipil. Nyatanya, meskipun dia anak bekas presiden, toh perolehan suaranya waktu itu hanya 17%. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan 39,95% dan Ahok Jarot Saiful Hidayat mendapatkan 42,99%. Tak ada kaitan dengan prestasi di dunia militer, bukan? Sementara itu, menurut aturan yang berlaku di TNI, yang mundur dari militer untuk ikut pilkada tidak bisa lagi kembali ke dunia militer. Tapi SBY tampaknya bapak yang baik dan bertanggung jawab untuk kemudian beberapa waktu menyerahkan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat ke pundak AHY, putranya. Padahal sebetulnya dibanding AHY, pengalaman politik Edi Baskoro, Ibas Yudhoyono, adiknya, sebetulnya lebih lumayan dibanding kakaknya itu. Tetapi AHY adalah anak Mas SBY. Kalau Ibas, anak kesayangan ibunya. Ibunya sudah meninggal. Dan demikianlah partai keluarga yang kata Marzuki Ali, mantan ketua DPP Demokrat, SBY itu otoriter. Apa yang bisa dijual pada rakyat jelantah mengenai AHY ini? Cobaan di dunia politik belumlah cobaan yang berat dan belum seberapa. Apalagi sama sekali ia belum teruji sebagai pemimpin masyarakat sipil. Menjual simpati publik dengan memposisikan diri sebagai korban tidak cukup meyakinkan. Berapa kali AHY menyampaikan bahwa tidak semua orang senang dengan koalisi perubahan dan berupaya untuk menggagalkan koalisi itu. Tapi dia tidak pernah menyebut siapa yang berupaya untuk menggagalkan koalisi mereka. Disebutnya Jokowi akan menunda pemilu dan ia kritik habis soal pembangunan infrastruktur, tapi ia tidak bisa menyodorkan bukti-bukti. Orang-orang yang memiliki sikap playing victim
ya adalah mereka yang pesimis dan biasanya tidak memiliki inisiatif dalam membuat perubahan. Sebenarnya ada banyak hal buruk yang akan menimpa setiap orang. Bahkan meski ia adalah orang yang paling baik sekalipun. Kita kutip seorang terapis dari California, Vicki Botnick, mengatakan salah satu ciri playing victim ialah mereka yang suka menghindar dari tanggung jawab. Sifat playing victim atau victim mentality akan sangat sulit ketika diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Mereka cenderung memiliki sifat sering menyalahkan orang lain, tidak ingin dibebani tanggung jawab dengan banyak alasan, dan selalu menghindar dari kesalahan yang diperbuatnya. Capres atau cawapres, caleg, cagup, cabuk, cawalkot, dan siapapun yang suka playing victim tidak layak jadi pemimpin. Jadi manusia saja mungkin diragukan. Apa yang dilakukan ya dengan mengkritik habis kepemimpinan Jokowi. Bagi AHY tampaknya adalah satu-satunya jalan untuk menaikkan posisinya. Padahal Jokowi tentu bukan tandingannya dalam konteks karena Jokowi bukan peserta pilpres. Kalau AHY mengkritik ya supaya dia eksis, mengkritik yang aman baginya ya mengkritik yang akan berlalu. Karena kalau berhadapan dengan nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies sendiri misalnya, Prabowo, itu namanya akan adu konsep. Nah kalau tidak punya konsep terus bagaimana? Ya hantam kromo, padahal apa salah kromo? Kata Napoleon Bonaparte, dalam politik kebodohan bukan cacat. Sang Resya Mataku, Anggung, Aku Santi, Mateng, Porosismo.